Aku pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi bagi orang-orang seperti aku yang hidup dalam bayang-bayang masyarakat yang keras di Jakarta ini. Sampai hari itu tiba ketika seorang pria buta, kaya raya, dan penuh misteri memaksa masuk ke dalam hidupku, membuat hatiku bergetar tak terkendali. Aku, seorang pemuda biasa bernama Arye, tak pernah menyangka bahwa pertemuan itu akan mengubah segalanya, membawa badai emosi yang tak pernah kuhadapi sebelumnya. Hari itu dimulai seperti biasa. Aku berjalan menyusuri jalan Tamrin yang ramai, membawa tas kerja yang sudah usang. Sebagai karyawan kantor kecil di kawasan bisnis, hidupku monoton, bangun pagi, kerja keras, pulang malam, dan ulangi lagi. Tapi saat itu, saat aku hendak menyeberang jalan, sebuah mobil mewah hampir menabrakku. Sopirnya panik, tapi dari kursi belakang, suara tenang seorang pria terdengar. "Makan kami. Apakah Anda baik-baik saja?" Aku menoleh, dan di sana duduklah dia, seorang pria berusia sekitar 30 tahun, dengan kacamata hitam menutupi matanya, tongkat putih di tangannya. Namanya Rea Cheo, sebuah perusahaan teknologi besar di Indonesia. Matanya buta sejak kecelakaan 5 tahun lalu, tapi auranya begitu kuat, seolah dunia masih berputar di sekitarnya. "Biarkan aku menebus kesalahan ini," katanya sambil tersenyum tipis. Aku menolak, tapi dia bersikeras mengantarku ke kantor. Dalam perjalanan kami berbincang. Dia bertanya tentang hidupku, dan entah mengapa aku menceritakan semuanya, tentang keluargaku yang sederhana di kampung, tentang mimpi-mimpiku yang terkubur di bawah rutinitas kota. Malam itu, pikiranku tak bisa lepas darinya. Mengapa seorang seperti Rea tertarik pada orang biasa sepertiku? Aku merasa ada sesuatu yang aneh, tapi juga menarik. Keesokan harinya, dia muncul lagi di depan kantorku dengan alasan kebetulan. Kami minum kopi bersama, dan dia bercerita tentang kehidupannya. "Buta bukan akhir segalanya, Ari. Justru membuatku melihat hati orang lebih jelas." Kata-katanya menyentuh, tapi aku ragu. Apakah ini permainan bagi orang kaya yang bosan? Seiring waktu, pertemuan kami semakin sering. Rea mengajakku ke restoran mewah di Senayan, ke pantai di Anyer saat akhir pekan. Aku mulai merasakan getaran aneh di dada. Setiap kali tangannya menyentuh lenganku untuk memandu langkahnya, hatiku berdegup kencang. Tapi aku menyangkalnya. Di Indonesia ini, cinta seperti ini tabu. Keluargaku konservatif, masyarakat akan menghakimi. Ini hanya pertemanan, gumamku dalam hati setiap malam, tapi mimpi-mimpiku mulai dipenuhi wajahnya. Suatu hari, Rea mengaku, "Arye, aku merasa ada ikatan di antara kita. Lebih dari sekadar teman." Aku terdiam, jantungku seperti mau copot. Aku lari dari situ, tapi dia tak menyerah. Pesan-pesannya datang bertubi, "Aku buta, tapi hatiku melihatmu jelas." Aku bingung, marah pada diriku sendiri. Mengapa aku tak bisa menolak? Dalam diriku mulai membara. Aku mencoba menghindar, tapi Rea seperti bayang-bayang yang tak mau pergi. Akhirnya, aku setuju bertemu lagi. Di sebuah kai kecil di Kemang, dia memegang tanganku. "Aku tahu ini sulit bagimu. Tapi beri aku kesempatan." Air mataku hampir jatuh. Aku mengangguk, dan sejak itu hubungan kami mulai. Tapi rahasia ini berat. Aku tak berani bilang ke siapapun. Setiap malam aku bergulat dengan pikiran, apakah ini benar? Apakah aku layak untuknya? Rea memperkenalkanku pada dunianya. Dia ajak aku ke rumahnya di Pondok Indah, mansion besar dengan taman luas. Di sana aku bertemu asistennya, seorang pria bernama Budi yang sepertinya tak suka padaku. "Tuan Rea butuh orang yang bisa mendukung bisnisnya, bukan beban," katanya suatu kali. Aku sakit hati, tapi Rea membelaku. "Arye adalah cahayaku sekarang." Cinta kami berkembang pelan. Kami berbagi cerita masa lalu.
Rea kehilangan penglihatannya karena kecelakaan mobil yang disebabkan oleh mantan kekasihnya yang selingkuh. Dia pergi setelah aku buta, katanya pilu. Aku memeluknya, janji tak akan seperti itu. Tapi dalam hati aku takut. Bagaimana jika aku tak cukup kuat? Suatu malam kami duduk di balkon. Arye, aku ingin kau tinggal bersamaku. Proposal itu mengejutkan. Aku ragu, tapi hatiku bilang ya. Kami mulai hidup bersama, meski rahasia. Aku pindah ke rumahnya, berpura-pura sebagai asisten. Kebahagiaan datang, tapi juga ketakutan. Masyarakat Indonesia tak ramah pada kami. Aku sering bermimpi buruk di mana keluargaku menolakku. Hidup bersama Rea seperti mimpi yang rapuh. Setiap pagi aku bangun dan melihat wajahnya yang tenang, hatiku penuh syukur. Tapi siang hari, saat bekerja, pikiran gelap datang. Bagaimana jika semuanya terungkap? Aku mulai merasakan tekanan dari luar. Teman-temanku di kantor mulai curiga. Kenapa kau sering dijemput mobil mewah? Tanya mereka. Aku bohong, bilang itu saudara. Rea semakin bergantung padaku. Karena buta, dia butuh bantuanku untuk banyak hal. Aku membacakan email bisnisnya, mendampingi rapat. Tapi itu membuatku lelah. Aku bukan pengasuh, gumamku dalam hati suatu malam. Rea merasakannya. Ma, jika aku membebani, katanya lembut. Aku menyesal, memeluknya erat. Cinta ini makin dalam, tapi juga menyakitkan. Suatu hari, Budi, asistennya, mendekatiku. Kau tahu, Tuan Rea punya banyak musuh di bisnis. Jangan buat dia lemah. Aku curiga pada Budi. Matanya selalu penuh iri. Ternyata dia diam-diam menyukai Rea. Saat Rea pergi meeting, Budi bilang, aku yang seharusnya di sisinya. Kau hanya anak kampung. Kata-katanya menusuk. Aku marah, tapi tak bilang pada Rea. Dalam diriku semakin hebat, apakah aku pantas? Kami pergi liburan ke Bali. Di pantai Kuta, bawah sinar matahari terbenam, Rea memegang tanganku. Arye, kau adalah mataku sekarang. Aku menangis dalam hati. Tapi di sana aku bertemu teman lama yang melihat kami. Arye, apa ini? Tanyanya shocked. Aku panik, bilang itu salah paham. Tapi rumor mulai menyebar. Kembali ke Jakarta, masalah datang. Keluargaku menelepon. Ada gosip aneh tentangmu. Aku denial, tapi hati hancur. Rea merasakan kesedihanku. Kita bisa hadapi bersama, katanya. Tapi aku ragu. Malam itu aku bermimpi buruk, Rea ditinggalkan lagi karena aku. Budi memanfaatkan situasi. Dia sengaja bocorkan rahasia kami ke media bisnis. Koran kecil mulai tulis, Ceo buta terlibat skandal. Rea marah besar. Siapa yang lakukan ini? Aku curiga Budi, tapi tak punya bukti. Hubungan kami tegang. Aku mulai menjauh, takut menyakitinya lebih. Tapi Rea tak menyerah. Dia panggil aku ke kamarnya. Arye, jangan pergi. Aku butuh kau. Air matanya jatuh. Aku memeluknya, janji bertahan. Cinta ini semakin kuat, tapi bayang-bayang pengkhianatan mengintai. Dalam hati aku bertanya, berapa lama aku bisa bertahan? Kami coba perbaiki. Rea ajak aku ke masjid berdoa bersama. Allah tahu hati kita, katanya. Aku terharu. Tapi tekanan dari keluarga semakin besar. Ayahku datang ke Jakarta, marah. Kau bawa malu keluarga, teriaknya. Aku menangis, tapi tak bisa bohong lagi. Rea hadapi ayahku. Saya cinta anak bapak. Biarkan kami. Ayah pergi dengan amarah. Aku hancur. Mungkin kita salah, gumamku. Rea pegang tanganku. Tidak, ini benar. Tapi dalam diriku keraguan tumbuh. Emosi semakin membara, seperti api yang siap membakar semuanya.
Pengkhianatan datang lebih cepat dari yang kukira. Budi yang selama ini pura-pura setia, ternyata bekerja sama dengan kompetitor Rea. Dia curi data perusahaan, salahkan aku. Saat rapat dewan, bukti palsu muncul, email dari akunku. Rea terkejut. Arye, apa ini benar? Tanyanya dengan suara gemetar. Aku denial keras. Tidak. Aku tak lakukan. Tapi bukti begitu kuat. Rea diam, matanya yang buta seolah menatapku penuh kecewaan. Malam itu dia bilang, pergilah dulu. Aku butuh waktu. Hatiku remuk. Aku pergi ke apartemen kecilku menangis sepanjang malam. Mengapa ini terjadi? Apakah cinta ini kutukan? Dalam kesendirian pikiran gelap menyerang. Aku ingat masa kecil di desa, di mana cinta seperti ini dianggap dosa. Mungkin ayah benar, gumamku. Tapi hati bilang lain. Aku cinta Rea. Aku coba hubungi dia, tapi tak diangkat. Budi pasti senang sekarang. Aku selidiki sendiri. Dengan bantuan teman hacker, aku temukan jejak Budi. Dia yang kirim email itu dari komputerku saat aku tidur. Aku konfrontasi Budi. Mengapa kau lakukan ini, teriakku. Dia tertawa sinis. Karena Rea seharusnya milikku. Kau hanya pengganggu. Perkelahian hampir terjadi, tapi aku tahan. Aku bawa bukti ke Rea. Dia dengar, tapi ragu. Aku tak bisa lihat, Ari. Bagaimana aku percaya? Kata-katanya menusuk dalam. Aku menangis. Lihat dengan hatimu. Tapi dia minta waktu lagi. Emosiku semakin dalam. Setiap malam aku bergulat dengan rasa bersalah palsu. Apakah aku pantas dicinta? Aku hampir menyerah, tapi ingat senyum Rea. Aku pergi ke Bali sendirian mencari kedamaian. Di sana aku bertemu seorang tua bijak. Cinta tak buta, anak muda. Ia melihat segalanya. Kembali aku temui Rea. Aku tak akan pergi lagi. Kami bicara panjang. Dia pecat Budi, tapi kerusakan sudah ada. Perusahaan rugi besar. Rea stres, kesehatan menurun. Aku rawat dia, tapi hatinya tertutup. Aku takut dikhianati lagi, katanya. Cinta kami seperti badai. Kami bertengkar sering. Kau tak percaya aku, teriakku. Dia balas, karena aku buta. Air mata kami campur. Tapi di balik itu ikatan semakin kuat. Aku mulai lihat sisi rapuhnya, dan dia lihat keteguhanku. Keluargaku datang lagi. Ibu menangis. Kembalilah, Ari. Aku ragu, tapi Rea pegang tanganku. Biarkan aku bicara. Dia cerita tentang cintanya, tentang bagaimana aku ubah hidupnya. Ibu terharu, tapi ayah masih marah. Konflik ini membuat emosiku meledak, seperti gunung berapi yang siap meletus. Krisis mencapai puncak. Perusahaan Rea hampir bangkrut karena skandal. Media besar tulis, Ceo buta dikhianati orang dekat. Aku dituduh sebagai pelaku. Polisi datang interogasi aku. Ini itnah, kataku. Tapi tanpa bukti kuat, aku hampir ditahan. Rea sakit parah. Di rumah sakit, dia pegang tanganku lemah. Arye, makan aku ragu padamu. Aku menangis. Aku yang Dokter bilang stres bisa buat kondisinya buruk. Aku tak tidur, rawat dia siang malam. Dalam hati aku berdoa, ya Allah, jangan ambil dia dariku. Budi muncul lagi dengan senyum jahat. Kau kalah sekarang. Aku marah besar, hampir pukul dia. Tapi Rea panggil polisi, Budi ditangkap. Ternyata dia kerja sama dengan mantan Rea. Pengkhianatan ganda ini hancurkan hati Rea. Mengapa orang-orang yang kucinta selalu khianati, tanyanya pilu. Aku pegang wajahnya. Aku tak akan pernah. Kami peluk erat di tengah badai. Tapi masyarakat semakin kejam.
Demo kecil di depan perusahaan, tolak di bisnis. Aku takut. Mungkin kita pisah, gumamku. Rea marah. Tidak. Kita lawan bersama. Keluargaku pecah. Ibu dukung aku, ayah tolak. Kau bukan anakku lagi, katanya. Hatiku robek. Aku lari ke pantai, berteriak pada laut. Mengapa cinta ini begitu sulit? Emosi membanjiri, seperti ombak yang tak berhenti. Rea cari aku. Dengan tongkatnya, dia datang. Arye, jangan tinggalkan aku. Kami bicara di bawah bintang. Dia cerita mimpi buruknya, aku cerita ketakutanku. Cinta kami semakin dalam, penuh luka tapi juga harapan. Perusahaan mulai bangkit. Rea buat pernyataan publik, cinta adalah hak semua orang. Itu kontroversial, tapi dukungan datang dari komunitas LGBT di Indonesia. Aku bangga, tapi takut. Malam itu kami janji sampai akhir bersama. Tapi ujian belum selesai. Mantan Rea muncul, minta maaf. Aku salah dulu. Rea ragu dan aku cemburu. Apakah kau masih cinta dia, tanyaku. Dia diam, konflik ini buat emosiku meledak, lebih dalam dari sebelumnya. Mantan Rea bernama Dian tak menyerah. Dia datang ke rumah bawa hadiah. Rea beri aku kesempatan kedua. Aku marah, tapi Rea bicara dengannya. Kenapa sekarang, tanyanya. Dian bilang, aku menyesal tinggalkanmu saat buta. Hatiku panas. Apakah Rea goyah? Malam itu kami bertengkar hebat. Kau masih ragu padaku, teriakku. Rea balas, aku butuh penutupan. Aku pergi, tinggal di hotel. Dalam kesendirian, air mata tak berhenti. Apakah cinta ini sia-sia? Pikiran gelap menyelimuti, bunuh diri. Tidak, aku harus kuat. Rea cari aku. Dengan bantuan teman, dia temukan hotelku. Arye, Dian sudah pergi. Hatiku milikmu. Kami peluk, tapi luka masih ada. Aku cerita tentang rasa cemburuku, dia cerita tentang traumanya. Emosi kami seperti lahar panas, membakar tapi juga memurnikan. Keluargaku hubungi lagi. Ayah sakit, minta aku pulang. Aku pergi ke desa di Jawa. Di sana ayah bilang, aku takut kehilanganmu. Aku cerita tentang Rea. Dia buta tapi hatinya baik. Ayah menangis. Makan ayah. Rekonsiliasi ini buat hatiku lega, tapi juga sedih atas waktu yang hilang. Kembali ke Jakarta, Rea tunggu. Bagaimana, tanyanya. Aku cerita dan kami rayakan. Tapi masalah bisnis masih ada. Kompetitor serang lagi. Rea hampir menyerah. Mungkin aku tak layak jadi CEO. Aku motivasi dia. Kau kuat karena aku di sampingmu. Kami lawan bersama. Aku bantu strategi dan perusahaan bangkit. Media puji CEO buta bangkit dari skandal. Tapi di balik sukses, emosiku semakin intens. Aku takut kehilangan dia. Setiap malam aku gumam, jangan pergi, Rea. Suatu hari, Rea ajak aku ke Gunung Bromo. Di puncak, bawah matahari terbit, dia bilang, Arye, maukah kau menikah denganku? Proposal itu mengejutkan. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis tak resmi, tapi hatiku bilang ya. Kami janji pribadi penuh air mata bahagia. Tapi bayang-bayang masa lalu masih ada. Dian hubungi lagi, ancam bocorkan rahasia. Aku konfrontasi dia. Cukup, teriakku. Emosi meledak seperti badai tropis yang menghancurkan segalanya. Akhirnya semuanya mencapai klimaks. Dian dengan dendam bocorkan foto kami ke media. Headline, skandal cinta CEO buta terungkap. Masyarakat gaduh. Demo besar di depan kantor. Rea stres berat, jatuh sakit lagi. Di rumah sakit, dokter bilang dia butuh istirahat total. Aku rawat dia, tak tidur berhari-hari. Rea, bangunlah, bisikku.
Dalam hati aku salahkan diri ini karena aku. Tapi Rea bangun pegang tanganku. Ini ujian kita. Kami putuskan hadapi publik. Rea buat konferensi pers, saya buta, tapi cinta saya nyata. Ari adalah pasanganku. Itu berani, kontroversial. Banyak kecaman tapi juga dukungan dari aktivis hak asasi. Komunitas LGBT di Indonesia berdiri di belakang kami. Emosiku membuncah, bangga, takut, bahagia campur aduk. Keluargaku datang. Ayah yang dulu marah, sekarang peluk aku. Aku salah. Cinta adalah cinta. Rekonsiliasi ini buat air mataku mengalir deras. Rea tersenyum. Terima kasih, Pak. Perusahaan selamat. Kami bangun ondasi baru fokus pada inklusitas. Rea tetap CEO, aku jadi partner bisnisnya. Cinta kami semakin kuat, penuh pengertian. Tapi tak semua bahagia. Budi dan Dian dihukum, tapi luka mereka tinggalkan masih ada. Setiap malam aku ingat perjuangan kami. Terima kasih telah bertahan, gumam Rea. Di akhir, kami pergi ke pantai di Lombok. Di bawah bintang kami janji sampai akhir bersama. Cinta buta ini mengajarkanku, cinta sejati tak melihat rintangan tapi hati yang tulus. Emosi yang membara akhirnya membawa kedamaian dalam pelukan yang hangat selamanya.